Halo, nama saya Harisio Bagusananto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perjalanan evolusi penyimpanan data digital. Akan bagaimana kita jika tanpa adanya tempat penyimpanan digital? Mungkin bisa saja kita macet-macetan di jalan untuk mengambil film kita yang habis dicuci. Atau bahkan bisa saja kita masih harus menggunakan gulungan atau semacamnya. Tapi percaya atau tidak, perjalanan panjang dari sebelum era listrik hingga dimana kita bisa menyimpan seterabyte informasi di SSD yang berkurang kecil, sebenarnya semua berasal dari kertas. Lebih spesifiknya dimulai dengan punch card. Punch card yang sebenarnya cukup penting jauh sebelum tahun 2000-an. Bahkan, faktanya punch card dan punch tape sudah ada sejak awal tahun 1700-an. Dan mereka digunakan pada mesin tenun untuk menenun pola tekstil. Pola pada pita bisa menyerupai instruksi mesin, sama seperti halnya pada piano otomatis atau pada angka dan karakter di komputer generasi awal. Mesin tabulasi dari tahun 1800 akhir menggunakan punch tape untuk membantu menghitung sekumpulan data yang besar, termasuk membantu menyelesaikan sensus negara Amerika Serikat tahun 1890 jauh lebih cepat dari yang dijadwalkan. Tapi tentu saja punch card tidak sebenarnya menyimpan data yang banyak. Dengan punch card biasa bisa menyimpan kurang dari 10 kilobyte. Jadi kira-kira kamu membutuhkan 28 miliar punch card untuk menyamakan kapasitas dari 2 terabyte hard drive modern. Seiring digital computing mulai menjadi semakin populer, penyimpanan magnetik muncul untuk mendominasi. Tetapi ini bukan berarti hard drive merupakan penerus langsungnya punch card. Bentuk awal dari penyimpanan magnetik adalah drum memory, sebuah silinder besar yang bagian luarnya dituliskan data seperti pada hard drive modern. Drum memory memiliki kepala tulis dan baca, tetapi merekalah yang diam. Silindernya lah yang berputar sedangkan kepalanya menunggu bagian data tertentu untuk datang. Walaupun drum memory ini dapat menyimpan data yang lebih banyak dari punch card, kapasitas mereka masih cukup kecil untuk standar modern kita. Hanya beberapa kilobyte satunya. Tetapi, drum memory ini cukup populer sampai tahun 1950-an. Tetapi magnetic tape yang sebenarnya dipatenkan beberapa tahun sebelum drum memory lebih tahan lama. Terbukti dari masih tersebar luasnya sekarang untuk penyimpanan arsip. Pita ini dulu dan masih baik untuk penyimpanan data yang murah dalam jumlah banyak. Tetapi waktu akses yang lama hasil dari harusnya menggulung-gulung ulang pitanya. Solusi yang lebih cepat dibutuhkan seiring komputer juga menjadi lebih berkembang. Beberapa percobaan telah dilakukan pada tahun 1940-an dengan menggunakan cathode tube untuk menyimpan data. Tube yang sama yang biasa ditemukan pada TV jadul, dengan cara menembakkan elektron dan membentuk suatu pola melambangkan 1 dan 0 yang menempel pada tube. Namun, memori dengan cepat menjadi populer, terutama dikarenakan harganya lebih murah untuk memori kerja atau yang biasa kita sebut sekarang sebagai RAM. Tidak seperti bentuk awal dari magnetic storage, core memory tidak mempunyai sama sekali bagian yang bergerak, membuatnya menjadi semakin cepat. Core memory bekerja dengan mengubah polar magnet cincin besi oksida kecil yang dimana dirajut menjadi satu. Dan bahkan, faktanya core memory sering dibuat dengan tangan oleh pekerja garmen. Tetapi kecilnya kapasitas core memory mengarahkan ke suatu kompromian antara kecepatan akses dengan ukurannya. Hard drive yang biasa kita kenal sekarang pertama kali dikenalkan pada tahun 1956 yang merupakan salah satu mesin tua IBM yang besar yang terkenal pada masa itu. Walaupun tingginya mencapai 50 kaki dan memiliki 50 piringan, model ini hanya dapat menyimpan 5 MB saja. Tetapi setelah IBM memperkenalkan model yang memiliki satu kepala baca dan tulis per piringannya untuk mempercepat waktu akses, ini menjadi fondasi awal untuk kita menuju hard drive modern. Nah, berbicara soal semakin kecil, sampai saat itu masih belum ada solusi untuk data portable. Sampai floppy disk tua muncul pada tahun 1971. Meskipun floppy disk itu menggunakan teknologi magnetic storage seperti hard drive, ukurannya yang kecil dan ringan membuat mereka sangat berguna untuk program relatif kecil dan file-file pada masa itu. Floppy disk pertama adalah si raksasa 8 inch yang hanya menyimpan 80 kilobyte. Tetapi dengan signifikan kapasitas floppy berkembang sampai kita mendapatkan 1,44 MB dan 3,5 inci floppy disk yang sering kita tahu sekarang, yang sudah tidak berguna lagi. Lalu pada akhirnya CD dan nantinya flash memory datang dan benar-benar menghapus floppy disk dengan ukuran kapasitas yang lebih tinggi di harga yang lebih murah. Meskipun
Flash memory pertama kali dibuat pada tahun 1980-an dan membutuhkan waktu untuk digunakan secara luas untuk penyimpanan jangka panjang. Pada akhirnya ia mendorong media optik menjadi tidak relevan lagi. Sama dengan USB flash disk yang sangat populer dan SD card yang muncul untuk mendominasi pasar. Ini karena teknologi flash tidak tergantung dengan alat yang bergerak seperti optical drive. Waktu akses yang semakin kecil dengan transistor yang menyimpan data pada flash disk juga semakin mungil. Kita sekarang mempunyai SSD yang mencapai kapasitas beberapa terabyte dan SD card yang bahkan mencapai 1 terabyte. Kalau kita kembali lagi ke masa lalu, kita membutuhkan lebih dari 7 juta punch card hanya untuk mencapai kapasitas 4 GB flash drive di zaman sekarang. Dimana jika kita tumpuk punch card sebanyak itu, punch card itu akan memiliki tinggi sepanjang 800 mil. Oke, itu saja yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Komen dan saran dipersilahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.